Baik, kita mulai kuliah hari ini, bab 5, topik gerbang logika dasar. Pada topik ini, bagaimana kita membangun gerbang-gerbang logika dasar dan membuat layoutnya. Ya. Adapun gerbang-gerbang yang akan kita contohkan, yaitu bagaimana membuat gerbang NAND, ya, gerbang NOR, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang SOR. Ya. Gerbang-gerbang logika tersebut kita sebenarnya dipakai untuk nanti membangun sistem yang lebih kompleks. Makanya disarankan di sini kalian bisa membuat gerbang-gerbang ini dengan baik, ya, sehingga nanti kalau membuat sistem yang lebih kompleks, ya, kita tinggal hanya menghubung-hubungkan gerbang-gerbang ini. Karena pada prinsipnya di sini kita mirip kayak standar sel, ya, jadi kita membuat selnya saat ini dan kemudian nanti digabungkan dalam sebuah sistem. Nah, sebagai contoh pertama yaitu bagaimana kita membuat gerbang NAND, ya. Gerbang NAND adalah bagian NMOS-nya yang kita lihat di sini serial, kemudian bagian atasnya ini kita buat paralel, ya. Nah, gerbang NAND, ya. Ini adalah skematiknya. Nah, dari skematik ini, ya, kita membuat topologinya dengan menggunakan kemarin sudah kita pelajari, yaitu menggunakan apa namanya, menggunakan lupa. Ya, pertama yaitu kita menggambarkan topologi, ya, stick diagram, menggunakan stick diagram. Nah, untuk membuat gerbang NAND ini, ya, kita tahu bahwa di bawahnya itu serial dan di PMOS-nya itu adalah paralel. Nah, ketika rangkaian itu paralel, ternyata kita memiliki dua opsi. Ya, opsi pertama yang kiri, ya, yaitu ada di satu titik kita satukan, kemudian di VDD-nya digabungkan dua-duanya, atau sebaliknya, ya, dari tengahnya kita angkat ke VDD, kemudian yang dua kiri kanannya kita hubung paralel seperti ini. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dengan topologi. Makanya kita dari sebuah skematik tidak langsung biasanya membuat layoutnya, ya. Karena kalau membuat layout kita harus menghitung besarnya masing-masing, kemudian jaraknya, dan itu mungkin susah. Ternyata topologi yang kita buat tidak cocok, gitu ya. Itu akan mengubah lagi semuanya. Sehingga yang terbaik adalah kita membuat topologi terlebih dahulu, ya. Sehingga nanti untuk setelah dari sini kita lihat bagaimana keunggulannya, apakah dia kompak, ada berapa kontak yang dipakai. Ya, dari situ juga bisa menggambarkan bagaimana kita nanti membuat layout yang lebih baik, ya. Nah, ini ada dua topologi di sini. Nah, dengan dua topologi ini, ya, ketika kita jadikan dia layout, maka kita akan mendapatkan dua layout yang berbeda. Yang kiri, ya, tadi yang ada dua VDD yang berhubung dengan PMOS-nya, sementara yang kanan adalah satu terhubung dengan satu, PMOS-nya terhubung satu ke VDD-nya. Ya, terlihat dari segi size hampir sama ya di sini, ya. Hanya di sini hanya ini apakah satu, terus ini apakah dua, di bawahnya dihubungkan. Ya. Nah, ini kita menggunakan teknologi 0,06 micron. Maaf, 0,12 micron, sehingga satu lambdanya adalah 0,06 mikrometer, ya. Nah, kita bisa lihat perbedaan juga, ya, perbedaan dari kinerjanya topologi 1 dan topologi 2. Kalau kita simulasikan, ya, jadi dengan program yang microwin yang kemarin ada, saudara bisa mensimulasikan dan melihat perbedaan daripada kedua desain ini.
dengan topologi 1, ya. Dan di sini ternyata delay-nya, ya, itu adalah 30 picosecond. Sementara kalau kita simulasikan topologi 2 itu ada 31 picosecond, ya. Jadi di sini terlihat bahwa topologi 1 itu lebih cepat daripada topologi 2, ya. Kalau setelah kita simulasikan. Ya, ini yang topologi 2 31 picosecond ya transisinya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa topologi 1 itu lebih baik daripada topologi 2, ya. Kalau dari segi kecepatan sebenarnya ini bisa bisa dijelaskan, ya, dengan melihat gambar yang sebagian kiri, ya, dengan dia terkoneksi VDD yang lebih banyak, ya, otomatis arusnya juga, ya, akan lebih besar bisa diambil dari VDD, ya, sehingga topologi 1 ini lebih cepat, ya. Kemudian kalau kita simulasikan, ya, rise time yaitu 0 ke 1 dan 1 ke 0, ya, dari gerbang NAND ini, ya. Untuk 0 ke 1, ya, supaya dia terkonek dengan ini, ya, 0 ke 1, dia tuh 1 kalau inputnya apa? Ya. Inputnya apa? Kalau gerbang NAND itu inputnya, kalau kita inputnya AB, AB-nya harus bernilai apa? 0 ke 1 itu harus bernilai apa? Dua-duanya 1, Pak. Dua-duanya 1 atau 0? Dua-duanya 0 atau salah satu 1. Salah satu 1. Terbalik kali. Salah satu. Kalau dia terhubung ke VDD itu kan artinya 0 ke 1, ya. Berarti kan harus ada terhubung ke VDD kan. Berarti salah satu dari transistor itu harus on kan. Ya, kita lihat lagi gerbangnya. Supaya dia nilainya 1. Ya. Supaya 1 di Y, maka salah satu harus on kan. Supaya salah satu on apa nilainya? Salah satu atau dua-duanya on. Berarti nilainya apa? 0. 0 kan, ya. Nah, jadi ya 0 ke 1, ya. Nah, ternyata di sini kalau kita simulasikan, ini simulasinya 0 ke 1 itu dilakukan bersamaan gitu, ya. Ternyata 0 ke 1 itu kecepatannya ada 2 di sini. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ini berbeda karena apa? Ada bisa jelaskan? Berbeda karena apa? Ada 2, ada yang cepat, ada yang lambat. Arusnya mungkin, Pak, lebih kecil. Arusnya lebih kecil. Karena apa harus kecil? Apa yang membedakan antara yang 1 dan yang 2? Tadi kamu menyebutkan ada 2 kemungkinan kalau dari 0 ke 1 itu. Apakah dua-duanya 0, apakah 1 aja yang 0 kan inputnya. Nah, itu apa hubungannya dengan ini? Kalau yang 2 kontak mungkin kayak jadinya karena masing-masing gate-nya punya kontak
langsung ke VDD, jadi arusnya mungkin kayak langsung gitu Pak. Kalau satu kontak jadi dia kayak terbagi dua gitu mungkin. Iya, jadi begitu ya. Jadi kalau kita ngasih input 00, berarti kan ada dua transistor yang on ya. Hubungan ke VDD-nya kan juga banyak gitu ya. Sehingga dia bisa lebih cepat. Tapi kalau tadi inputnya 01 kah atau 10 kah, hanya satu transistor yang on. Berarti arusnya akan lebih lambat kan, lebih kecil arusnya. Jadi makanya di sini ketika sudah simulasikan, kecepatannya akan berbeda. Yang lambat ini diakibatkan tadi transistornya satu, yang cepat ini diakibatkan transistor yang on ada dua. Ya. Paham ya? Atau ada pertanyaan? Oke, mari kita lihat di sini ya. Nah, fenomena kedua yaitu dari 1 ke 0 ya. 1 ke 0 tuh lambat ya, lambat banget gitu ya. Lambat ini karena apa? Nah, ketika dia on pasti akan ada resistansi ya tetap ya. Nah, ibaratnya begini, kalau dia 1 ke 0, ketika 0 berarti kan proses discharge, dia connect ke ground. Dan arus yang di discharge itu di discharge melalui dua transistor NMOS-nya yang pada saat itu dia on, ya. Nah, karena hubungannya di sini seri, ya, otomatis resistansi kalau di seri akan makin besar kan, ya. Makanya dia akan lebih lambat, ya. Berbeda kalau saudara lihat kalau dia terhubung ke VDD, ya, itu resistansinya memang di dua transistor, tapi karena dia terhubung ke paralel, maka resistansinya boleh dianggap jadi R per 2, gitu ya. Sehingga transisi 0 ke 1 itu akan lebih cepat. Ya. Ini juga alasan kenapa dua transistor itu lebih cepat daripada satu transistor yang on. Ya. Paham ya ini ya? Gambar ini menjelaskan, paham ya? Iya Pak. Nah, karena kalau saudara lihat ini transistornya kadang yang satu yang on, kadang satu yang off, pasti kecepatan on off ya itu tidak sama ya. Artinya ketika kita memberi tegangan berbeda antara PMOS dan NMOS, tidak semata-mata langsung yang satu on, yang satu off. Bisa jadi yang pull up, itu disebut pull up yang bagian atas ini, itu masih on, yang bawah juga masih on gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi short circuit yang mengakibatkan ada konsumsi daya ya. Nah, itu yang mengakibatkan konsumsi daya pada CMOS ya. Nah, dalam melakukan desain, terutama tadi gerbang NAND yang kita bicara NAND, di gerbang NAND ini ada bagian yang paralel kan, kalau sudah lihat. Ya, ini tidak ada. Oh, ini tidak tertarik. Maaf, ini tidak ini ya. Jadi kalau ada dua rancangan seperti ini, ya, ada dua transistor ini itu sudah dilakukan, ya. Kalau ada dua paralel seperti ini kemudian ini disatukan, saudara tidak perlu membuat seperti ini, tetapi bisa difusinya di join, ya, kayak yang di kanan ini, ya. Jadi kalau dua transistor paralel, dia ada space di sini, ya, antara difusi ini dan difusi yang ini. Maka makin besar transistor ini. Tapi kalau kita satukan, maka dia akan jadi gambar yang sebelah kanan ini. Tidak ada jarak di sininya, ya. Jadi gambarnya makanya menjadi seperti ini. Ya.
Ini terjadi kalau dia serial, bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Nah ini kalau kita 3 input, apa efeknya kalau 3 input? 3 input tentu ini kalau serial, ini mau on ke 0, ini harus 3-3-nya on kan. Ya. Dan resistansinya pasti akan besar. Sementara yang di kanan, yang di atas, karena 3 yang on misalnya, ya resistansinya paralel 3, jadi makin kecil lagi gitu ya. Jadi yang atas itu lebih cepat, jadi 0 ke 1-nya cepat, 1 ke 0-nya lambat, ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Sehingga gambarnya itu jadi seperti ini nih, ya. Jadi kalau 1 ke 0 berarti kehubungan ke ground, kita lihat tadi kalau hubungan ke ground, dia akan mempersyaratkan 3-3-nya on. Ketika 3-3-nya on berarti ada 3 resistansi serial. Resistansinya besar sekali ketika discharge. Makanya perubahan dari 1 ke 0 itu lambat sekali. Ya. Dan cenderung ini hanya satu kondisi, ya. Kondisi ketika 3-3-nya on, ya. Nah, kondisi lainnya adalah ketika dari 0 ke 1, ya, ini ada 3 kemungkinan. 3-3-nya on kah, atau salah satu on kah, atau 2 on kah, ya. Ini ada berapa kemungkinan? 0 ke 1 ada berapa kemungkinan kecepatan kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada berapa transistor? Kalau dia nilainya 00 di atas berarti ada 3 transistor kan? Ya karena ini ada 3, ya kemungkinannya 1 saja yang on, atau kedua yang on, atau 3-3-nya on. Ya. Jadi berarti kecepatan untuk 0 ke 1 itu ada 3 kemungkinan. Ya. Maka digambar di sini 3. Ya. Yang paling cepat tentu 3-3-nya on. Yang menengah 2-nya on. Yang terakhir yang paling lambat adalah hanya 1 yang on. Ya. Makanya grafiknya jadi seperti ini. Ya, 1 ke 0 itu hanya 1, 0 ke 1 itu ada 3 kemungkinan. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Nah, yang 3 ini kita gambarkan tadi yang serial ya, yang kita bisa satukan semua, ya, jadi serial seperti ini. Tapi yang paralel, ya, ya kita bisa gambar seperti ini, ya. Ini selang-seling ya. Transistor, ya. Satu kedua, ketiga, ya. Atau kita membuat dalam bentuk 2 yang dengan orientasi horizontal, kita bisa buat seperti ini, rotary vertikal. Ya. Nah, itu gerbang NAND. Sekarang kita masuk ke gerbang berikutnya, gerbang dasar berikutnya adalah gerbang NOR. Ya. Apa perbedaan antara pull up-nya gerbang NAND dan gerbang NOR? Ya, apa perbedaannya? Pada gerbang NOR, pull down-nya itu terhubung apa? Seri atau paralel? Paralel, Pak. Paralel. Yang pull up-nya serial ya. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa buat seperti ini paralel ya. 2 terhubung ke ground, kemudian 1 tengahnya ya. Nah, kemudian yang di atasnya terhubung seri 2 transistor. Nah, untuk gerbang NOR ya, ada juga kondisi tidak simetris ya.
tergantung dari pattern inputnya. Nah, rise time terjadi kapan? Rise time karena di atasnya serial baru terjadi kalau dua-duanya inputnya 0, ya. Dua-duanya inputnya 0, ya ini 0, 0, maka outputnya high, ya. Ini jadi outputnya, ya, yang paling bawah. Nah, apa beda output yang ini dengan output yang paling bawah? Bedanya adalah kalau yang out ini saja, ini berarti kita transistornya tidak dihubungkan kemanapun. Tapi kalau yang ke bawah, kita hubungkan ke beban kapasitif, ya, sehingga dia ada proses charging dan ada proses discharging, ya. Nah, pemberian beban kapasitif ini perlu supaya kita melihat delay-nya berapa, ya. Nah, kalau kita lihat I diagramnya, I diagram itu kita melihat 01, 10-nya ditumpuk, diplot di satu posisi yang sama. Nah, ini yang terjadi karena ini merupakan kebalikan daripada tadi gerbang NAND. Kalau kita lihat di sini bahwa yang seri kan yang atasnya, jadi berarti dia ke 0 ke 1 itu perlu kondisi 00 inputnya, dan itu hanya ada satu kemungkinan, ya, berarti 0 ke 1 kita lihat hanya ada satu kurva, ya. Sementara ke 1 ke 0 ini ada 3, ya. 3 itu dari apa saja? Ketika on 1, kemudian ketika on 2 transistor, ya. Ya, di sini kita lihat dia hanya 2 transistor, ya. Alternatifnya seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Nah, sini kita lihat nih. Ini yang paling lambat tentunya 1 ke 0, ya. Karena dia paralel berarti kan ada 3 kemungkinan. 1 yang on, 2 yang on, atau 3 yang on, ya. Ini simulasi untuk 3 gerbang OR dengan 3 input, ya. Baik, sebentar ya, saya ini dulu, belakang izin dulu.
Saya lanjutkan lagi ya. Nah, gerbang N dan gerbang N ya. Sebentar. Oke, gerbang N. Gerbang N itu sebenarnya sangat mudah untuk dibentuk, yaitu dengan menggabungkan gerbang NAND dan inverter, ya. Jadi tinggal dibuat gerbang NAND, kemudian di-invert, ya. Berarti pull down-nya bisa kita serialkan, dan pull up-nya kita bisa paralel, ya. Nanti kita lihat di merge, ya. Nah, mungkin ini lebih jelas ya. Jadi ini serial, gerbang NAND 2 input, di atasnya ini paralel tadi sesuai dengan ini kita. Ada tab tie-nya ya. Nah, kemudian kita tambah inverter. Nah, karena ini inverter ini ya, kalau saudara lihat, ini kan sebenarnya terkonek kan ya. Ini yang ini apanya? Ini drain-nya ya. Ini kan sama-sama ke VDD ya. Nah, ini kalau sama-sama VDD bisa kita gabung. Yang ini kita tinggal connect. Yang ini dengan ini kan sama polaritasnya. Tinggal kita gabung, kita satukan difusinya. Dan ini sudah nggak perlu lagi, cukup satu saja. Ya. Sehingga kalau saudara lihat di yang kanan ini, ya, hanya ada satu. Ya, bisa digabungkan. Ya. Seperti itu. Nah, untuk yang bawah pull down-nya, sudah lihat ini kan polaritasnya sama nih, ya, polaritasnya sama yang di sini dengan yang di inverter ini, ya. Nah, ini juga bisa saudara pindahkan. Ini saudara pindah flip ke kanan, ini saudara pindah ke kiri, sehingga ini juga bisa saudara gabung menjadi hanya satu seperti ini, ya. Jadi yang di kanan ini jauh lebih kompak, ya, jauh lebih pendek, ya, lebarnya, ya. Kelihatan perbedaannya ya, yang kiri dengan yang kanan. Jadi perlu diperhatikan di sini ketika kita membuat gerbang NAND, ya, tinggal penambahan inverter, inverternya sebagian bisa kita gabung ke NAND-nya, ya. Nah, begitu juga OR. OR itu adalah penggabungan dari NOR tambah inverter, ya. Kita lihat di sini adalah gerbang OR ditambah dengan inverter, ya. Sehingga bentuknya seperti yang di kanan ini. Oke. Oh, ini tidak dicontohkan ya, tapi kira-kira prinsipnya sama gitu ya. Gerbang OR ya, menggabungkan dua difusi ya. Nah, yang agak unik itu adalah membuat gerbang SOR ya. Gerbang SOR banyak digunakan pada sistem digital karena merupakan komponen utama untuk membuat full adder ya. Karena SOR ini bukan OR ditambah sesuatu, tapi memang fungsinya berbeda sebenarnya, dan jumlah transistornya itu cukup banyak, ya. Maka di sini akan diperkenalkan ada 3 jenis SOR, yaitu SOR dengan gerbang logika, SOR dengan pas transistor, dan SOR dengan complementary CMOS, ya. Nah, SOR itu cukup banyak gerbangnya. Kalau saudara lihat di sini kan dia fungsinya adalah
A minus B ditambah A minus B, gitu ya. Nah, sehingga kita butuh 16 MOS transistor, ya. Karena ada inverter 2 di sini. Di sini kan gerbang NAND berarti udah 4. 4 kali 3 12. Ditambah 4. Berarti total ada 16 transistor yang diperlukan untuk buat gerbang SOR. Nah, itu besar sekali ya. Kayak OR saja kan cuma 6 kan ya. Nah, itu kita bisa buat gerbang SOR dengan 16 MOS. Kalau saudara mau buat dengan gerbang itu bentuknya jadinya kayak gini gitu ya. Ya. Nah, ini ya semua gerbang mulai dari inverter, gerbang NAND kita buat semua jadi seperti ini. Ya, atau seperti ini juga gerbang SOR. Ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2, 16 transistor ya, yang dihubungkan dengan metal yang ada di sini ya, sehingga membentuk fungsi SOR. Besar sekali. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan apa yang disebut dengan complementary CMOS. Jadi CMOS-nya sendiri sudah fungsinya SOR. Ini contoh ya, tipe yang terakhir nih sebenarnya, complementary CMOS. Itu tadi harus pull up dan pull down. Nah, saudara lihat di sini inputnya A minus B, B minus A di N kan, ya A minus B di N kan, ya, sehingga ini membentuk SOR sebenarnya. Ya, hanya karena di sini inputnya ada A dan ada A minus, ya A komplement maksudnya. Di sini kita harus tambah inverter di sini, ya. Nah, dengan cara ini kita bisa menghemat sedikit transistornya. Ada berapa ini? 4, 4, 4, 4. Berapa nih? Ini 8, 9, 12, Pak. 12 ya. 12. Nah, ini bisa kita buat dengan bentuk yang di kanan ini. Meskipun ini nggak sempurna ya, karena ini dia, terkoneksinya nih pakai polisilikon gitu ya. Ini kerjaan teman saudara nih sebenarnya. Ya, kurang baik nih, harusnya ini diganti metal gitu ya. Kalau interkoneksi yang panjang gini harusnya nggak boleh ini, ya diganti metal dulu, ya. Karena resistansinya besar. Nah, ini sama kayak tadi gerbang SOR juga. Nah, ini dia sudah tidak pakai interkoneksi yang panjang tadi, ya. Nah, ini kan hubungannya dia pakai metal, ya. Kan udah jauh lebih bagus, ya. Nah, ini yang tipe kedua, ya, menggunakan pas transistor, ya. Di awal saya sudah jelaskan kita bisa menggunakan pas transistor, yaitu dengan fungsi seperti ini kan. Ini ada 2 inverter tambah dengan pas transistor seperti ini. Ini kalau saudara hitung fungsinya nanti fungsinya SOR juga, ya. Maaf, ini menggunakan bukan pas transistornya, tapi pas transistor yang udah diubah dengan transmission gate, ya. Karena ini komplement kan, ada NMOS PMOS, NMOS PMOS, ya. Nah, ini jumlah gerbangnya juga menjadi lebih kecil, ya. Kalau saudara lihat di sini ada berapa nih? 4, 8, 9, 10 juga ya, sama dengan tadi ya. 10 transistor. Tadi berapa? 12 itu 10? 12, Pak. 12, jadi lebih kecil ya, ini 10. Ya, lebih kecil hanya 10. Tapi apakah ini lebih baik? Nah, nanti sudah lakukan simulasi sebenarnya, ya, untuk membutuhkan dia lebih baik atau tidak, ya. Nah, ini yang 10 ini digambar kayak gini, ya. Ini kita evaluasi gitu ya. Di sini sudah lihat nih worst case delay-nya sampai 19 picosecond, ya. Nah, ada yang lebih ini lagi, disederhanakan lagi. Tadi kan transmission gate. Nah, ini baru yang pas transistor. Jadi ini nggak ada komplementnya di sini, ya. Nah, ini bisa signifikan mengurangi,
ini ada 4, 5, hanya 6 transistor. Ya. Kalau dari fungsi logika sih sebenarnya sama, tapi nanti kita lihat performance-nya itu kalau kita lakukan simulasi. Nah di simulasi kita bisa lihat berapa rise time, berapa fall time-nya. Itu bisa jadi pembanding juga gitu ya. Tapi kalau dari size ini paling kecil ya, karena jumlah transistornya hanya 6 transistor. Nah ini efeknya nih, yang 6 transistor ini. Karena dia menggunakan tadi fast transistor, kita tahu fast transistor itu masalahnya adalah pur kan, pur 0 maupun pur 1 ya. Kita udah lihat bentuk gambarnya itu enggak, meskipun ini masih 1 tapi rentan terhadap ini noise sehingga dia tidak 1 lagi, ataupun 0 tidak recognize sebagai 0 ya. Sudah lihat di sini pur 0 dan pur 1 ya. Tapi bisa jadi kalau ada suatu desain yang cukup energi seperti ini ya bisa dipakai kalau dia memang concern terhadap desain yang sekecil mungkin ya. Nah ini tadi yang menggunakan CMOS atau disebut juga pendekatan ini ada AOI ya, AND OR inilah inverter ya. Karena pada prinsipnya ini kan ada hubungannya bisa seri AND atau parallel OR ya, dan di invert ya. Nah itu tadi sudah jadi kedebang NAND, NOR, OR ya, kemudian SOR terakhir. Nah berikutnya multiplexer ya. Multiplexer juga suatu rangkaian yang sering kita pakai ya. Dan ini bisa direalisasikan dengan transmission gate ya, ataupun gerbang sebenarnya juga bisa, tapi dengan gerbang tentu dia akan besar. Nah ini multiplexer itu kita bisa menggunakan fast transistor ya, untuk memilih misalnya ini dari 2 input, hanya 1 yang keluar ke output, maka yang 1 lagi kita buat 3 state. Makanya untuk buat 3 state itu sebenarnya ini cukup bagus ya, menggunakan transmission gate itu cukup bagus ya, karena dia floating. Oke, ini beberapa desain guideline ya, ini merupakan catatan ya ketika sudah membuat layout gerbang ya. Nah pertama itu rancangan yang baik itu adalah rancangan yang kompak ya. Kompak ya, tentu kecil maksudnya ya, sehingga area yang digunakan tuh sudah optimum, semua area digunakan dan juga mudah dipahami, jadi nggak pabalit gitu ya, nggak mesh ya. Nah beberapa tuntutan untuk merealisasikan rancangan yang baik itu adalah pertama, tuntaskan terlebih dahulu rancangan dan simulasi rangkaian ya. Jadi fungsionalitasnya kita cek dulu. Kemudian buat jalur VDD dan ground dalam arah horizontal ya. Kemudian buat jalur polisilikon vertikal untuk setiap inputnya, misalnya ada 10 transistor ya, buat vertikal polisilikonnya. Kemudian urutkan source drain dari gerbang tersebut ya. Kemudian kalau memungkinkan dilakukan abutting ya, artinya kalau dia terhubung sama-sama VDD atau terhubung sama-sama dengan ground bisa kita satukan ya, itu abut ya. Kemudian buatlah jalur N+ dekat dengan ground dan juga P+ dekat dengan VDD. Kemudian setelah itu buatlah interkoneksi dengan skematik menggunakan jalur metal. Utamakan metal dulu ya. Kalau tidak bisa ditempuh, bisa menggunakan polisilikon ya. Kemudian membuat well-nya dari kontak substrat. Kemudian buatlah rancangannya berhierarki. Jadi kita bisa membuat rancangan mulai dari yang sederhana itu gerbang. Nanti gerbangnya dibuat semacam lift cell atau dibuat sebuah sel sehingga kotak aja black box di dalamnya, nanti kalau diklik baru keluar lagi gitu ya. Kemudian gunakan common and well. Jadi and well itu jangan banyak, tapi kalau bisa nyatu antara PMOS yang satu, PMOS kedua itu di merge ya. Kemudian buat power line VDD dan ground ya.
VDD ground merupakan yang pertama kali kita routing karena dia banyak terhubung, ya, dan diusahakan juga bisa diebat, ya. Kemudian gunakan layer yang beda untuk horizontal dan vertikal, ya. Karena kalau dengan kita membuat berbeda layer antara horizontal dan vertikal, kita cukup bebas, ya, menghubungkan dan juga segala sesuatu pada prinsipnya kalau dalam bentuk grid itu bisa dihubungkan dengan horizontal dan vertikal. Kemudian rancangan berbentuk kotak, ya, sebisa mungkin saudara membuatnya kotak seperti ini. Jangan ngacak seperti yang di kanan ini, ya. Ini nggak efektif dan nggak efisien dalam satu foundry. Ya kalau ini kan akan mudah kita untuk mengintegrasikan. Kalau seperti ini tidak kompak, size-nya juga besar, banyak space-space kosong gitu, ya. Kalau ada modul baru yang dikoneksi pun akan sulit. Baik, untuk materi ini cukup pendek gitu, ya.